warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Listiawati dengan NIM 2401050173 dengan nomor presensi 1 dari Rombel E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar dengan fokus keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi dan pengelolaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Novi Setiaso, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Nah, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Masih semangat? Masih. Nah, untuk menambah semangat kalian, Ibu ada satu tepuk nih. Namanya itu tepuk ABC. Ibu praktekkan, kemudian nanti kalian tirukan ya. Tepuk semangat ABC. Tepuk A, ayo belajar. Tepuk B, berani mencoba. Tepuk C, cepat pintar. Y, semangat. Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat ABC. Tepuk A, ayo belajar. Tepuk B, berani mencoba. Tepuk C, cepat pintar. Y, semangat. Nah, baik. Langsung saja kita lihat gambar yang ada di layar ini ya. Nah, pada gambar di layar ini ada air permukaan, kemudian ada awan, ada matahari, dan juga ada hujan. Air itu bisa berubah-ubah bentuk dan bergerak secara terus-menerus. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi mengenai siklus air. Ini dinamakan siklus air ya anak-anak. Nah, namun sebelumnya di sini ada yang tahu tidak apa itu penguapan? Saya tahu, Bu. Iya, Sofi? Penguapan itu air jadi uap karena panas. Bagus sekali, Sofi. Jadi penguapan itu terjadi saat air berubah jadi uap karena adanya pengaruh panas. Nah, di sini siapa yang bisa membandingkan perbedaan antara penguapan dan kondensasi? Saya, Bu. Iya? Kalau kondensasi itu uap jadi air lagi. Oh iya, betul. Nah, sekarang kita analisis bersama-sama yuk. Mengapa hujan itu bisa terjadi? Dan apa saja tahapan yang dilalui hingga hujan tersebut ini turun? Nah, anak-anak, apa saja tahapan yang dilalui hingga akhirnya hujan tersebut turun? Ada yang bisa menjawab? Naira? Karena awan jadi gelap, Bu. Oh iya, Agis? Karena banyak uap air, Bu. Bagus. Nah, kalau semua uap air itu naik ke atas lalu jadi hujan, apakah bisa hujan itu terjadi setiap hari? Nah, kira-kira bagaimana? Tergantung cuaca, Bu. Kalau panas terus ya nggak jadi hujan. Benar sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu tahap peresapan. Peresapan air atau sering juga disebut sebagai infiltrasi. Nah, ada yang pernah mendengar kata itu? Belum pernah, Bu, tapi kayaknya airnya hilang gitu. Iya, Alia. Nah, air hujan yang jatuh ke tanah itu sebagian itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, proses ini itu sangat penting untuk membantu mengisi cadangan air di dalam tanah. Nah, air tanah ini nanti bisa digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, siapa yang bisa memberi contoh tumbuhan yang butuh air dari tanah? Pohon mangga, Bu. Iya, Agis? Pada
Tadi juga Bu, butuh air dari tanah. Oke, hebat. Nah, semua tanaman itu memang membutuhkan air untuk hidup. Nah, jadi resapan air itu penting banget untuk menjaga kehidupan. Tapi, apakah semua air hujan itu meresap ke tanah? Saya Bu. Iya, Hera? Nggak bisa Bu, soalnya saya pernah lihat ada yang mengalir ke selokan atau sungai. Oh iya, benar sekali Naira. Jadi ada dua kemungkinan nih ya. Air itu meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan menjadi aliran air. Nah, kalau tanahnya itu tandus atau sudah tertutup oleh aspal, nah kira-kira bisa meresap tidak? Alia, coba kemukakan pendapatmu. Nggak bisa Bu, jadi banjir. Oh iya, tepat. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga tanah agar bisa tetap menyerap air. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan lagi urutan lengkap siklus air mulai dari penguapan hingga peresapan? Sofi, coba jawab. Penguapan, kondensasi, hujan, terus peresapan. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Sofi. Nah, kalian hebat-hebat banget hari ini. Jangan lupa air itu adalah sumber kehidupan. Maka kita itu harus bijak dalam menggunakannya dan menjaga lingkungan kita agar bisa air itu terus mengalir sesuai dengan siklusnya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenai proses siklus air. Sekarang kita coba berpikir lebih dalam lagi. Namun sebelumnya tampaknya kalian ini sudah tidak fokus ya. Gimana kalau kita tepuk fokus dulu, mau? Mau. Oke, ibu contohkan ya tepuk fokusnya. Tepuk fokus. Mata lihat, telinga dengar. Fokus ya. Bisa? Bisa. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Mata lihat, telinga dengar, fokus ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau semua air itu terus-menerus menguap dan hujan, kira-kira jumlah air di bumi ini bisa habis tidak ya? Tidak Bu, soalnya airnya balik lagi. Iya, terus? Bisa aja habis kalau panas terus. Wah, ada dua pendapat berbeda. Bagus. Nah, sekarang coba kita pikirkan lagi. Siapa yang bisa memberi alasan kenapa air itu bisa tetap terus-menerus ada meskipun menguap? Angkat tangan yang bisa menjawab. Saya Bu. Iya, Naira? Soalnya air yang menguap itu jadi hujan lagi. Jadi kayak muter terus gitu Bu. Iya, betul sekali Naira jawabannya. Jadi, kalau begitu apa nama proses ini secara keseluruhan? Siklus air. Bagus. Nah, sekarang coba kita pikirkan lagi. Kenapa kita harus tahu tentang siklus air ini? Nah, kira-kira apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita? Agis bisa bantu jawab? Kalau kita tahu siklus air, kita bisa hemat air Bu. Oke, benar. Nah, bisa memberi contohnya? Bagaimana cara untuk menghemat air? Angkat tangan. Aku Bu. Ya, Alia dan Agis. Alia dulu. Matikan keran saat gosok gigi. Ya, Agis. Pakai air hujan untuk menyiram tanaman. Nah, siapa yang di rumah suka menampung air hujan atau menutup keran saat gosok gigi? Saya Bu. Iya, Sofi. Bapak suka tampung air hujan untuk menyiram tanaman. Bagus sekali, Sofi. Itu merupakan contoh kecil yang memiliki dampak besar. Nah, sekarang Ibu ada satu permasalahan nih. Jadi kalau misalkan ya kalian itu tinggal di daerah yang rawan terjadi kekeringan. Nah, gimana kalian itu mengatasi masalah kekurangan air itu berdasarkan pengetahuan tentang siklus air yang telah kalian pahami? Sofi, coba jawab. Mungkin bisa bikin tempat penampungan air hujan Bu. Betul. Nah, menurut kalian ide Sofi itu bisa dilakukan di semua tempat atau tidak? Atau hanya di tempat-tempat tertentu saja? Ya, Bu Agis? Kalau di daerahnya sering hujan saja Bu.
Naira, coba jawab. Kalau bisa Bu, air dari AC atau air cucian itu bisa dikumpulin dan dipakai ulang Bu. Wah, itu ide yang sangat kreatif. Nah, bagaimana kalau nanti setelah ini kita akan membuat kelompok lalu membuat rancangan cara menghemat air di rumah kalian berdasarkan pemahaman tentang siklus air yang telah kita pelajari, yang nanti akan dipresentasikan pada pertemuan minggu selanjutnya. Baik Bu. Oke, nah mungkin cukup itu dulu ya materi pada siang hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.